Oke, selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan ngajak teman-teman menuju ke tempat chill di daerah Pati masih ya. Ini kita berawal dari Puskesmas Trangkil, belok ke arah barat, arah Desa Pasucen. Oke. Kita lurus saja. Udah lama saya nggak bikin video ya, karena ya pertama kesibukan sama keterbatasan gear, karena nyari mic susah banget akhir-akhir ini dan males juga sih. Mungkin setelah ini saya akan lebih rajin bikin konten perjalanan kayak gini. Doakan saja teman-teman. Kali ini kita akan menuju ke Bukit Syahdu, atau kalau di map Bukit Giati ya. Itu sebelahnya Waduk Gunung Rowo. Buat teman-teman yang udah pernah ke Waduk Gunung Rowo ya, langsung aja ke arah Buah Naga. Itu nanti ketemu kebun, belok ke kiri, dekat dari Rowo, dekat. Nah, kali ini ikuti terus perjalanan saya dari Desa Pasucen menuju ke Bukit Syahdu. Cuaca hari ini alhamdulillah mendung-mendung Syahdu ya, jadi sama seperti destinasinya Syahdu. Hari ini cuacanya juga mendung-mendung Syahdu, jadi nggak begitu panas meskipun ini di tengah hari ya. Oke. Ya, untuk perjalanan di desa usahakan atur kecepatan dan ritme perjalanan ya teman-teman. Jangan sampai kalau ada pertigaan perempatan kita nyelonong gitu aja. Harus mengurangi kecepatan, entah itu ada motor atau enggak, karena yang namanya ada di tempat keramaian gini kita nggak tahu ada apa di balik jalanan yang tidak terlihat. Nah, makanya lebih amannya ya jaga kecepatan. Nah, kayak gini ada pertigaan harus ngerem, ada ataupun nggak ada kendaraan kita harus ngerem, minimal sopan lah, karena kita berada di daerah orang. Oke, kita cornering. Oke, ini kita sampai di pertigaan arah Desa Ketek Putih ya, atau bisa kalau diterusin bisa sampai Margoyoso. Itu kalau belok kanan. Nah, kita sekarang belok ke kiri ke arah Desa Lahar. Nah, ini merupakan trek yang sama seperti video saya tentang Waduk Gunung Rowo ya, yang lewat Desa Gunteng itu. Tapi kita nggak sampai Desa Lahar, nanti ini Desa Telogosari, kita belok ke kiri ke arah Alas Lamin yang katanya hutan paling angker di Kabupaten Pati. Wis, tetap hati-hati. Wah, ada bis di tengah desa ya. Itu mungkin habis acara pernikahan, biasanya seperti itu, buat ngangkut rombongan pengantin. Oke, ini kita masuk Desa Telogosari atau Bagangan. Tetap waspada karena banyak hal-hal yang membahayakan. Nah, kalau di desa gini bisa, entah itu kucing tiba-tiba nyelonong, ayam tiba-tiba nyelonong, bocah tiba-tiba nyelonong.
jadi harus hati-hati. Mantap, mantap, mantap. Nah, di depan ini kita belok ke kanan. Nah, pertigaan di depan itu setelah madrasah kita belok kiri ke arah hutan Regalo atau Alas Lamin ya. Jalanan lumayan sepi ya, mungkin karena ini jam tidur siang. Karena meskipun ini hutan ya, hitungannya itu rame teman-teman, karena ini jalur utama dari Pati Kota menuju ke daerah sekitaran sini, daerah Trangkel. Pas jalan berlubang. Dulu itu kalau kita lewat sini malam udah pasti sepi, udah pasti nggak aman lah. Masih zaman-zamannya ada begal dulu. Cuman sekarang karena maraknya sosial media ya, mungkin orang-orang yang berniat jahat juga takut. Jadi sekarang mau jam berapapun lewat sini aman. Karena saya juga sering ke Bukit Syahdu itu malam hari ya, karena sebenarnya pemandangan paling bagus tuh malam-malam pas habis sisa. Kita bisa lihat city light dari atas. Kadang jam 7 jam 8 di sini masih banyak orang-orang berlulu lalang gitu dari pulang kerja. Jadi udah aman lah. Angkernya sedikit berkurang. Oke. Kalau nggak salah Alas Lamin ini ke arah kanan ini, kalau nggak salah. Coba teman-teman yang tahu bisa kasih komennya di bawah. Vegetasinya didominasi sama pohon jati ya teman-teman. Jadi adem, lewat sini tuh jam berapapun adem kecuali tengah hari. Jadi, pas matahari di atas itu pun cuma sebentar ya. Jalanannya sekarang rame, nggak sesepi dulu tahun-tahun 2010-an.
kita udah keluar dari Alas Regalo ya. Ini kita menuju ke Pasar Telogowungu. Nah, dari Pasar Telogowungu ini kita belok kanan ke arah Waduk Gunung Rawa. Seperti jalan ke Waduk Gunung Rawa emang karena lokasinya itu bersebelahan ya. Oh ya, BTW buat teman-teman yang udah bosen ke Waduk Gunung Rawa, coba deh main ke situ malam-malam. Vibe-nya beda banget. Karena entah kenapa kalau waduk itu kalau ketemu malam apalagi cahaya bulan ya, bagus banget. Pantulan cahayanya bagus banget. Coba aja malam-malam ke sana. Ya mungkin bagi warga Pati Waduk Gunung Rawa itu ngebosenin. Karena memang dekat dan udah sering dari kecil kan main ke situ. Tapi bagi pendatang kayak teman-teman saya dari Solo maupun dari Jakarta nganggep landscape Waduk Gunung Rawa itu bagus karena di belakang danaunya kan ada Gunung Muria ya, bagus. Cuman karena kita terlalu sering jadinya biasa aja. Coba datang ke sana malam-malam, keren banget, recommended. Nah, ini kita belok ke kanan. Oh iya, sedikit informasi, katanya di dekat-dekat Rowo juga ada taman baru yang lagi dibangun, namanya Siti Luhur Park. Siti Luhur diambil dari nama desanya, Siti Luhur Park. Nah, nanti kita bisa cek lah kira-kira gimana tamannya. Kita lanjut. SMP Telogowungu. Nah, di depan ini tugu masuk Desa Guwo dengan landscape yang bagus banget ya. Kanan itu pohon jati yang gugur, yang kiri pohon jati yang rindang. Jadi kayak yin dan yang gitu ya. Tapi rada ngeri sih kalau lihat pohon jati yang kayak gini, yang gugur. Kalau ingat dulu kayak di buku Siksa Neraka gitu, pohon-pohonnya kayak gitu. Ngeri. Oke, jalanannya sedikit hancur ya. Terus hati-hati. Mohon maaf rada berisik, itu di dashboard ada HP, ada rokok, ada segala macam lah. Jadi kegoncang di dalam. Oke, pelan saja. Nah, di depan itu Desa Guwo, teman-teman. Ngantuk. Tapi udah mau sampai ini pas sekitar 5 menitan lah, 5 menitan. Oke, kita lurus aja.
di depan itu ada pertigaan arah Jolong Coffee atau warga wisata Jolong, kalau lurus ke arah Gunung Rawo. Setelah pom depan itu. Nanti dibikinin videonya sekalian mumpung sampai sini, tapi nggak searah sih, rada effort, takutnya kalau pulangnya kemalaman. Nah ini kita yang lurus ke arah Gunung Rawo, kalau itu ke arah Jolong, Taman Jolong. Oke, hati-hati, para kendaraan di depan nggak kelihatan ya kalau kontur kayak gini. Nah, kalau gini udah kelihatan. Wah, itu apa itu? Kayak mau dibikin kafe sepertinya. Atau toko apa namanya? Toko bunga ya. Tapi kalau lihat konturnya sih seperti kafe. Tuh. Ya. Kafe-kafe kekinian. Oke, kita naik. Ujung desa Guo kalau nggak salah. Habis ini kita masuk desa Siti Luhur, di mana lokasi yang akan kita tuju berada. Dan dia udah masuk kecamatan Gembong ya teman-teman. Jadi ini desa kecamatan Telogowung terakhir, desa Guo. Nah kayak gini bagus nih. Jurang mini sebelah kanan sama perkebunan warga sebelah kiri. Jalanannya mulus. Medi. Nanjak terus. Siti Luhur. Oke. Naik terus. Ini kita sudah mau sampai lokasi ya teman-teman. Tuh landscape Gunung Murianya indah banget, kelihatan dekat dari sini. Nah ini di depan ini Siti Luhur Park, taman wisata baru di daerah Pati, tepatnya di desa Siti Luhur. Nah itu Siti Luhur Park. Nah ini baru ini, tapi karena tujuan kita nggak di sini, kapan-kapan aja kita review ya. Kita ke arah Bukit Kiati dulu. Meta badhe teng Giati pinten? Giati. Nggih. 5.000. Met. Aduh. Nggih.
Amet. Matur suwun. Nggih. Parang. Nggih. Matur suwun. Nggih. Monggo. Nggih. Tadi retribusi ya. 5.000. Oke. Jadi kalau kayak gitu saya seneng, jadi hitungannya resmi kan ya, dari mungkin Pemda sini. Untuk ya namanya kita menikmati wisatanya, kita harus bayar retribusinya ya, buat apa namanya, pemeliharaan ataupun perkembangan area wisatanya. Ya meskipun Bukit Jati hitungannya itu kayak kafe ya dia di situ, karena di areal perkebunan, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita harus jadi orang yang taat aturan. Nah ini kita mau sampai nih. Ini waduk Gunung Rawon sebelah sini, guys, kelihatan kan? Oh, nah dari situ di depan ini ada percabangan, kita belok ke kiri ke atas arah Bukit Sahdu 300 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Wis. Oke. Jalanannya rusak parah teman-teman, tapi ya masih aksesibel lah. Ini dulu jalur yang lama itu belok ke kanan, arah tanah-tanah itu, tapi kalau hujan ya PR ya. Nah, kita lurus aja pakai jalur baru yang bisa langsung sampai di parkiran atas. Wis, tapi nanjaknya ya spesial, nanjak banget, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh tuh pemandangannya teman-teman, tuh sebelah kiri, wah keren. Lurus aja. Nah, di depan ini sudah sampai di parkiran Bukit Sahdu. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh sudah sampai teman-teman. Kopi. Nggih. Kopi mriki mboten ngangge niku nggih, mboten ngangge gula. Nggih. Nggih. Bon, kopi mawon, Mas. Gorengannya napa nggih? Menduan, pia, pisang. Pia. Ya. Nggih. Pia satu porsi. Satu porsi. Kopinya setunggal. Nggih, nggih. Matur suwun, Mbak. Nggih.
Oke, jadi saya sudah sampai di Bukit Syahdu ya teman-teman. Di sini ada kopi, ada gorengan, ada makanan juga. Jadi cocok buat santai-santai sama teman-teman atau sama keluarga. Tapi yang lebih bagus tuh kalau malam hari ya. Malam hari di sekitar sana tuh kelihatan city light bagus banget. Jadi coba aja kesini, cuma sekitar 15 menit lah dari kota, jadi nggak begitu effort, tapi diusahakan kalau tidak lagi hujan ya, karena jalanannya lumayan PR kalau pas hujan. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, jadi kita ini turun ya. Coba turun lewat jalur lama. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sini bahaya ya. Cuman pemandangannya tuh lihat. Woi, mantap. Benar, hati-hati di sini karena jalanannya masih tanah. Kalau hujan PR nih. Saya juga nggak berani lewat sini kalau hujan. Ini dulu awal-awal saya kesini ya lewatnya sini, nggak ada jalan yang itu tadi, masih ditutup. Buat yang suka off-road ya suka, tapi buat orang-orang kasual ya miris. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu di sini. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.